Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin, dan ini adalah materi terakhir untuk membuat sebuah laporan akuntansi di mana teman-teman perlu membuat worksheet gitu ya. Jadi dari daftar saldo yang sudah disesuaikan kemarin, kita akan lanjut ke laporan laba ruginya. Lalu dilanjutkan ke neraca ini ya. Tapi sebelumnya akan coba saya ulas dulu untuk membuat data penyesuaian yang soal kemarin ya. Nanti ini bisa diulang kembali teman-teman buat. Nah, ini data penyesuaiannya ya. Jadi yang dari soal yang kemarin yang cepat repairs tanggal 31 Oktober 2010 ini sudah ada saldo yang memang belum disesuaikan ya. Jadi dari saldo yang belum disesuaikan ini kita akan sesuaikan karena ada beberapa transaksi yang bisa terlewat gitu ya, atau mungkin masih ada yang belum dicatat gitu. Nah, makanya perlu adanya penyesuaian. Nah, dari data penyesuaian ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 penyesuaian, dimana kita akan coba membuat jurnalnya dulu. Oke, yang pertama, sisa bahan habis pakai per 31 Oktober adalah sebesar 7.120.000. Jadi dari bahan habis pakai segini ya, di nomor 2 ini itu ternyata ya masih ada sisa nih. Sisa bahannya adalah sebesar 7.120.000. Nah, masih ada sisa sebesar 7.120.000. Nah, yang perlu kita catat di penyesuaian itu adalah yang sudah terpakainya berapa, gitu kan? Jadi, kita akan menulis di penyesuaiannya yang sudah terpakai itu adalah berapa. Nah, apa yang harus dibuat jurnalnya? Jurnalnya adalah beban habis pakai pada bahan habis pakai. Ya, ini. Jadi kita akan mengurangi beban habis pakai ini. Kenapa bilang mengurangi? Karena beban habis pakai ini kan awalnya habis pakai ini kan ada di debit nih. Nah, makanya kita taruh di kredit gitu, biar nanti dia berkurang kan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 5.175. Dari mana 5.175? 5.175 itu adalah terpakai gitu ya. Yang terpakainya, sehingga nanti sisanya itu akan muncul di sini, daftar saldo yang sudah disesuaikan. Nanti kita akan lihat. Kemudian premi asuransi yang terpakai. Nah, kalau ini kan berarti bebannya nih sudah menjadi beban. Nah, ini beban asuransinya adalah 2 juta ya. Beban asuransinya 2 juta. Kemudian asuransi dibayar di mukanya, ini kita akan kurangi. Nah, apa sih yang mau kita kurangi di sini nih? Ini kan awalnya asuransi dibayar di muka itu adalah 2.735, tapi sudah dipakai gitu. Sudah digunakan sebesar 2 juta. Makanya perlu kita sesuaikan. Ya. Nah, kemudian di berikutnya adalah penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar 4.200.000. Penyusutan peralatan yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Besarnya berapa? Besarnya adalah 4.200.000. Ini ya. 4.200.000. Penyusutan peralatan selama tahun berjalan adalah sebesar 4.200.000. Ini kan sudah menjadi beban nih. Sudah kehitung, sudah kelihatan nih berapa penyusutannya. Sehingga beban penyusutannya adalah 4.200.000 ini. Kemudian akun lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian berikutnya adalah kendaraan ya. Penyusutan kendaraan selama tahun berjalan itu berapa? Sebesar 2.200.000. Lawannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Dan terakhir adalah akuran gaji yang belum dibayar per 31 Oktober adalah sebesar 600.000.
Ya, akunnya apa sih? Beban gaji pada utang gaji. Besarnya adalah 600.000. Nah, dari data ini yang sudah teman-teman buat, kita akan masukkan ke penyesuaian yang ada di worksheet gitu. Ya. Jadi dari sini itu teman-teman buat pindahkan gitu ya. Jadi pindahkan ke sini, kepada kolom penyesuaian sini. Semuanya ya, jangan sampai ada yang kelewat. Sehingga nanti di worksheet ini akan terisi untuk penyesuaiannya. Contoh, kita cari akun namanya beban bahan habis pakai. Oke, yang pertama nih ya. Beban bahan habis pakai. Ada nggak di sini? Beban bahan habis pakai. Nah, kalau nggak ada, kita tulis lagi. Ya, kita tulis lagi namanya beban bahan habis pakai. Besarnya berapa? 5.175. Posisinya di debit. Nah, posisinya di debit, kita masukkan di sini. Nah, ini kan bagian yang mau kita isi ya. Di sini posisinya ada di debit 5.175. Ya. Nah, ini. Kemudian bahan habis pakai. Bahan habis pakai ada nggak di akunnya? Oh, ada. Kalau ada, ya kita pindahkan sini. Ini posisinya ada di kredit. Maka kita masukkan ke kredit. Ya, masukkan ke kredit. 5.175. Kemudian beban asuransi. Beban asuransi nggak ada, kita masukkan, kita ketik ya. Berapa jumlahnya? 2 juta, posisinya di debit. Nah, ini. Beban asuransi di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini ada. Dia posisinya ada di kredit. Kita masukkan ke kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan. Ada nggak di sini beban penyusutan peralatan? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada ya kita ketik lagi. Ya. Berapa jumlahnya? 4.200.000. Akumulasi ke 4.200.000. Akumulasi ada ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan di sini ada. Kita pindahkan ke sini. Posisinya di kredit. Lalu beban penyusutan kendaraan 2.200.000. Beban penyusutan kendaraan kita tulis di sini besarnya 2.200.000 di debit ya. Akumulasi 2.200.000. Nah, ada nggak di sini? Akumulasi ada. Taruh di kredit. Ya. Kemudian terakhir adalah beban gaji. Nah, beban gaji di sini ada nih, ya. Beban gaji kita taruh di sini. Debit atau kredit? Debit 6 juta. 600.000, sorry. Kemudian utang gaji. Utang gaji nggak ada. Kalau nggak ada kita buat lagi akunnya di bawahnya. Ya. Posisinya di kredit 600.000. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, teman-teman jumlahkan, gitu ya. Ketika di debit dengan debit, maka dia akan dijumlahkan. Tapi kalau misalnya debit dengan kredit, nah itu akan berkurang, gitu ya. Kita coba masukkan, ya. Misal ini 2.950. 2.950. Nah, ini kan debit dan kredit. Debit dan kredit masih gedean debit ya. Jumlahnya masih besar debit, maka dia ditaruhnya di debit. 7.120. Nah, ini dari hasil pengurangan 12 juta kurangi 5 juta. Nah, tadi saya bilang bahwa ini adalah sisa saldo sesuai itu. Sisa bahan habis pakai ya, saldonya adalah 7.120, sama kan? Itu. Jadi persediaan yang masih ada di gudang itu berapa sih? Nah, ini
Tapi yang sudah terpakai ini gitu. Jadi kan kita tahu bahwa yang sudah terpakai itu adalah 5 juta dan sisanya ada 7 juta. Ini biasanya dilakukan ketika akhir bulan karena kita perlu stok opnam gitu ya. Nah, terus sehingga nanti didapatkan datanya adalah seperti ini. Ya. Ini dikurangi sisanya sekian, peralatan masih sama. Kemudian akumulasi dia nambah karena kredit dengan kredit gitu, sehingga totalnya adalah 207 juta ya, sisanya adalah 207 juta. Kemudian untuk di penyesuaian totalnya adalah 14.175.000. Nah, kemarin teman-teman sampai sini kan? Nah, berikutnya, ini yang perlu diperhatikan adalah kita akan memindahkan akun-akun yang dikategorikan untuk laporan laba rugi. Yaitu apa sih akunnya? Akunnya adalah pendapatan dan beban. Jadi akun-akun ini kita akan pindahkan ke laporan laba rugi. Jadi hanya yang warna kuning ini saja yang akan kita pindahkan ke sini ya, ke laporan laba rugi. Sama dengan kenapa laporan laba rugi? Karena kan ketika kita membuat laporan laba rugi, itu akun-akunnya adalah pendapatan kurangi beban. Jadi semua akun yang dia itu pendapatan kita pindahkan ke menu laporan laba rugi ini. Dan yang bebannya juga sama, kita pindahkan. Nah, ngambilnya dari mana? Dari sini ya. Jangan dari sini, tapi dari sini. Dari yang sudah disesuaikan. Dari sini kita pindahkan. Kemudian kita akan menjumlahkan. Kok ini utang gaji nggak masuk sih? Nah, kalau utang gaji ini nanti akan masuknya ke neraca, ya, ke akun neraca. Kita akan coba jumlahkan dulu. Nah, ini posisinya nilainya pasti nggak akan sama, ya. Nilai ini nggak akan sama. Kita akan sesuaikan berapa sih kelebihannya. Nah, jumlahnya adalah 41.705.000 ya. Nah, setelah ini beres, kemudian kita pindahkan ke akun-akun neraca. Apa aja? Ada kas, ya, kemudian ada bahan habis pakai, river. Nah, kita pindahkan ke sebelah sini. Termasuk utang gaji. Nah, ini jangan lupa. Ya, kita pindahkan. Lalu kita jumlahkan. Nah, hasil ini ya, hasil yang 41.705.000, 41.075.000, ini pasti sama di sini angkanya. Ya. Nah, kalau sama itu namanya balance gitu. Nah, ini artinya teman-teman mengalami kondisi yang namanya laba. Gitu ya. Laba. Nah, kalau posisinya di sini, nah ini namanya rugi. Misal di sini 41.705. Posisinya di sini misal gitu. Ya, misal di sini. Nah, angkanya di sini nih, sama angkanya. Nah, itu kondisi di mana teman-teman mengalami kerugian. Ya. Jadi angka 41.705 ini artinya teman-teman laba gitu ya, mengalami kondisi namanya laba. Jadi setelah teman-teman membuat daftar saldo yang disesuaikan ini ya, pindahkan ke sebelah kanan. Untuk laporan laba rugi itu ambil saja yang pendapatan dan beban-beban. Kemudian di akun neraca tinggal pindahkan sisanya saja ya.
sehingga nanti setelah dikurangi dan sama angka ini, nah ini angka ini pasti sama nih. Nah itu artinya laporannya sudah benar gitu ya. Jadi nanti untuk UAS sampai UAS kita akan membuat sampai sini, dari jurnal, buku besar ya, kemudian dibuat lagi daftar saldo yang disesuaikan, kemudian bikin penyesuaiannya, bikin daftar saldo yang belum disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca, dan terakhir membuat 3 laporan keuangan itu ya. Laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, ya, dan terakhir adalah neraca gitu. Nah ini ada beberapa laporan yang perlu teman-teman buat ya, dari 3 laporan ini gitu. Jadi dari awal, dari jurnal hingga laporan keuangan ya. Silakan bisa diulangi kembali videonya kalau memang ada yang belum paham sampai hafal. Nanti untuk UAS saya akan berikan tabelnya ya. Tabel ini sudah saya siapkan, nanti teman-teman tinggal mengisi saja gitu. Oke, baik, mungkin seperti itu aja ya. Nanti silahkan dipelajari sampai benar-benar paham begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.